permasalahan pada peserta didik sekolah dasar dan bentuk-bentuk kegagalan peserta didik pada kegiatan pembelajaran. Dulu pendahuluan pada permasalahan dan bentuk-bentuk kegagalannya. Yang pertama, peran penting sekolah dasar. Sekolah dasar sebagai jenjang pendidikan awal memegang peranan penting dalam meletakkan fondasi ilmu pengetahuan dan karakter bagi anak-anak. Yang kedua, permasalahan belajar. Namun, di balik proses belajar yang ideal, kenyataannya banyak anak sekolah dasar dihadapkan pada berbagai permasalahan belajar yang dapat menghambat pencapaian potensi mereka. Yang ketiga, sumber permasalahan. Permasalahan belajar pada anak sekolah dasar dapat bersumber dari faktor internal dan eksternal yang nanti kita bahas di hasil analisis ya teman-teman. Yang keempat, dampak permasalahan. Dampak dari permasalahan belajar yang tidak ditangani dengan tepat dapat berakibat fatal bagi perkembangan anak, seperti penurunan prestasi belajar, kehilangan minat belajar, masalah sosial dan emosional, dan gangguan perkembangan yang dapat menghambat perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak. Hasil analisis. Permasalahan dan bentuk-bentuk kegagalan pada peserta didik di sekolah dasar terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal berasal dari diri anak itu sendiri, seperti kurangnya minat belajar, kesulitan memahami materi, kurang fokus dan konsentrasi, dan gangguan belajar. Yang kedua, faktor eksternal. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar anak, seperti dukungan keluarga yang kurang, kualitas pendidikan yang rendah, lingkungan belajar yang tidak kondusif, dan bully. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, pada artikel dengan judul Analisis Permasalahan Belajar pada Anak Sekolah Dasar. Terdapat beberapa permasalahan belajar pada anak sekolah dasar. Yang pertama, kesulitan belajar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya minat belajar, bakat, motivasi, kelelahan fisik, dan lain sebagainya. Yang kedua, gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan disleksia, disgrafia, dan diskalkulia dapat menghambat proses belajar anak di sekolah. Yang ketiga, masalah kesehatan. Kesehatan fisik dan mental yang tidak optimal dapat mempengaruhi kemampuan belajar anak. Yang keempat, keterampilan sosial dan emosional. Kurangnya keterampilan sosial dan emosional seperti komunikasi, kerjasama, dan regulasi diri dapat membuat anak sulit beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Pada artikel yang kedua, dengan judul Peranan Guru dalam Mengidentifikasi Masalah Peserta Didik di Sekolah Dasar dan Bentuk Bimbingannya, ada beberapa permasalahan berdasarkan penelitian dari artikel ini. Yang pertama, kesulitan belajar. Anak mungkin tidak tertarik dengan materi pembelajaran atau merasa bosan di kelas. Yang kedua, masalah emosional dan sosial. Anak mungkin merasa stres karena tuntutan belajar, tekanan dari orang tua atau guru, atau masalah pribadi. Yang ketiga, kurangnya dukungan. Anak mungkin tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari orang tua atau keluarga di rumah, baik dalam hal belajar maupun emosional. Yang keempat, faktor lingkungan. Kelas yang bising, penuh sesak, atau tidak memiliki ventilasi yang baik dapat mengganggu konsentrasi anak saat belajar. Pada artikel yang ketiga dengan judul Aspek Perkembangan pada Anak Sekolah Dasar, Masalah dan Perkembangannya. Berdasarkan penelitian artikel ini, ada beberapa masalah pada anak sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan kognitif. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak, memecahkan masalah, atau membuat keputusan. Yang kedua, perkembangan sosial emosional. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebaya, berkomunikasi dengan orang lain, atau menyelesaikan konflik. Yang ketiga, perkembangan bahasa.
Anak mungkin mengalami kesulitan dalam mengungkapkan idenya dengan jelas, memahami bahasa yang kompleks, atau mengikuti instruksi. Sedangkan yang keempat, perkembangan seni. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam menggambar, melukis, atau menari. Pada artikel yang keempat dengan judul Problematika Peserta Didik dalam Pembelajaran dan Alternatif Solusi pada Peserta Didik di Sekolah Dasar Negeri Kowel 3. Yang pertama, gaya belajar. Faktor internal yang menyebabkan kesulitan belajar yaitu kurangnya minat belajar. Sedangkan faktor eksternalnya dukungan keluarga yang kurang. Minat dan bakat. Faktor internalnya kesulitan memahami materi, faktor eksternalnya keterbatasan sumber daya, yang ketiga kemampuan. Pada artikel yang keempat dengan judul Problematika Peserta Didik dalam Pembelajaran dan Alternatif Solusi pada Peserta Didik di Sekolah Dasar Negeri Kowel 3. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa perbedaan individu peserta didik berdasarkan faktor internal dan faktor eksternalnya. Yang pertama, gaya belajar. Faktor internalnya kurang minat belajar. Yang faktor eksternalnya dukungan keluarga yang kurang. Yang kedua, minat dan bakat. Faktor internalnya kesulitan memahami materi. Sedangkan faktor eksternal keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, kemampuan akademik. Faktor internalnya kurang fokus dan konsentrasi, sedangkan faktor eksternal kurangnya guru yang berkualitas. Dan yang keempat, latar belakang budaya dan sosial. Faktor internalnya gangguan belajar. Yang keempat, latar belakang budaya dan sosial. Faktor internalnya gangguan belajar, sedangkan faktor eksternalnya lingkungan belajar yang kondusif. Sedangkan faktor eksternalnya lingkungan belajar yang tidak kondusif. Pada artikel yang kelima dengan judul Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran, studi kasus di SDN, yang pada artikel yang kelima dengan judul Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran atau studi kasus di Sekolah Dasar Muhammadiyah Karambindo, Yogyakarta. Berdasarkan penelitian ini, ada perbedaan perkembangan fisik motorik. Penelitian menunjukkan bahwa semua siswa memiliki perkembangan fisik motorik yang berbeda-beda. Tantangan dalam pembelajaran fisik motorik. Perbedaan perkembangan fisik motorik ini dapat menimbulkan beberapa tantangan dalam pembelajaran fisik motorik. Yang ketiga, kesulitan mengikuti materi pelajaran. Anak yang memiliki perkembangan fisik motor yang lebih lambat mungkin kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran yang membutuhkan keterampilan fisik tertentu. Pada artikel yang ke-6 dengan judul Analisis Indikator Kegagalan Siswa dalam Menempuh Pendidikan di Sekolah. Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa bentuk-bentuk kegagalan siswa dalam menempuh pendidikan. Yang pertama, putus sekolah. Anak-anak mungkin putus sekolah karena keluarga mereka tidak mampu membiayai pendidikan mereka. Hal ini dapat terjadi karena kemiskinan, kehilangan pekerjaan orang tua, atau beban keluarga yang besar. Yang kedua, kegagalan akademik. Anak-anak mungkin gagal dalam pembelajaran karena mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesulitan belajar, kurangnya minat belajar, atau kurangnya dukungan dari orang tua dan guru. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Anak-anak mungkin putus sekolah karena mereka kehilangan minat belajar atau merasa tidak termotivasi untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kegagalan akademik, bully, dan masalah di rumah. Yang keempat, kurangnya dukungan. Anak-anak mungkin putus sekolah karena mereka tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari orang tua, guru, atau teman sebaya.
Hal ini membuat mereka merasa putus asa dan tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk menyelesaikan pendidikan. Pada artikel yang ketujuh, dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Menghambat Belajar Membaca Permulaan pada Siswa Sekolah Dasar. Yang pertama, kesulitan membaca huruf dan bunyi. Anak-anak mungkin kesulitan mengenali dan membaca huruf-huruf abjad dengan benar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengenalan huruf, kurangnya latihan membaca, atau metode pembelajaran yang tidak tepat. Anak-anak mungkin kesulitan membedakan antara huruf vokal dan huruf konsonan. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk membaca kata-kata dengan benar. Anak-anak mungkin kesulitan membaca bunyi gabungan huruf vokal dan konsonan seperti ca, ke, di. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan membaca suku kata dan kata-kata. Anak-anak mungkin kesulitan mengeja suku kata yang diinstruksikan. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk membaca kata-kata dengan lancar. Yang kedua, kesulitan memahami makna bacaan. Anak-anak mungkin kesulitan membaca dengan lancar dan terbata-bata saat membaca. Hal ini dapat membuat mereka sulit memahami makna bacaan. Anak-anak mungkin kurang memahami kosakata yang digunakan dalam bacaan. Hal ini dapat membuat mereka sulit memahami makna bacaan. Anak-anak mungkin kurang memahami konteks bacaan. Hal ini membuat mereka sulit memahami makna bacaan secara keseluruhan. Yang ketiga, faktor-faktor yang menghambat belajar membaca permulaan. Kecerdasan anak dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar membaca. Anak-anak dengan kecerdasan yang lebih rendah mungkin membutuhkan waktunya lebih lama untuk belajar membaca. Gangguan penglihatan atau pendengaran dapat menghambat kemampuan anak untuk belajar membaca. Selain itu, kesehatan fisik yang kurang baik juga dapat mempengaruhi konsentrasi dan fokus anak saat belajar membaca. Faktor lingkungan seperti kurangnya akses terhadap buku bacaan atau kurangnya dukungan dari orang tua dapat menghambat belajar membaca pemula pada anak-anak. Pada artikel yang ke-8, dengan judul Menumbuhkan Karakter Hormat dan Tanggung Jawab pada Siswa di Sekolah Dasar. Yang pertama, kurangnya minat dan motivasi belajar. Anak mungkin tidak tertarik dengan materi pelajaran atau merasa bosan di kelas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti metode pelajaran yang tidak menarik, materi pelajaran yang terlalu sulit, atau kurangnya dukungan dari orang tua dan guru. Yang kedua, kesulitan memahami materi. Anak mungkin kesulitan memahami konsep-konsep tertentu atau mengikuti alur pelajaran. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecerdasan yang rendah, gaya belajar yang tidak sesuai dengan metode pelajaran, atau kurangnya fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, gangguan belajar. Anak mungkin memiliki gangguan belajar seperti disleksia, disgrafia, diskalkulia. Gangguan belajar ini dapat membuat anak kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, atau fokus pada pembelajaran. Yang keempat, masalah emosional dan sosial. Anak mungkin mengalami masalah emosional dan sosial seperti kecemasan, depresi, atau stres. Masalah-masalah ini dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar anak. Pada artikel yang ke-9 dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Visual, Auditory, Kinetik, dan Taktil terhadap peningkatan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Yang pertama, kesulitan belajar membaca. Anak mungkin memiliki kesulitan dalam belajar membaca karena berbagai faktor seperti disleksia, kurangnya stimulasi, atau metode pembelajaran yang tidak tepat. Yang kedua, kurangnya minat membaca. Anak mungkin tidak tertarik dengan kegiatan membaca karena menganggapnya membosankan atau sulit. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya minat baca, kurangnya motivasi, atau pengalaman membaca yang negatif. Yang ketiga, gaya belajar yang berbeda. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada anak yang lebih mudah belajar dengan visual, auditory, atau kinetik.
Jika metode pembelajaran membaca tidak sesuai dengan gaya belajar anak, maka anak akan mengalami kesulitan dalam belajar membaca. Yang keempat, gangguan emosional dan sosial. Anak yang mengalami masalah emosional dan sosial seperti kecemasan, depresi, atau stres mungkin mengalami kesulitan dalam fokus dan konsentrasi saat belajar membaca. Pada artikel yang ke-10, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang pada anak usia sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Peleburan 03 Semarang. Yang pertama, pelanggaran tata tertib sekolah. Anak-anak mungkin melanggar tata tertib sekolah seperti terlambat, bolos, tidak mengerjakan tugas, atau membuat kegaduhan di kelas. Yang kedua, perilaku agresif. Anak-anak mungkin menunjukkan perilaku agresif seperti berkelahi, memukul, atau menendang teman sebaya. Yang ketiga, perilaku destruktif. Anak-anak mungkin menunjukkan perilaku destruktif seperti merusak barang sekolah, mencoret-coret tembok, atau membuang sampah sembarangan. Yang keempat, perilaku antisosial. Anak-anak mungkin menunjukkan perilaku antisosial seperti berbohong, mencuri, atau mencontek. Berdasarkan permasalahan pada peserta didik sekolah dasar dan bentuk-bentuk kegagalan peserta didik pada kegiatan pembelajaran, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan belajar pada anak sekolah dasar seperti kurangnya minat belajar, kesulitan memahami materi, kurang fokus dan konsentrasi, gangguan belajar, dukungan keluarga yang kurang, kualitas pendidikan yang rendah, lingkungan belajar yang tidak kondusif, dan bully. Kegagalan anak-anak sekolah dasar dalam kegiatan pembelajaran seperti metode pelajaran yang tidak tepat dan menghambat kemampuan membaca belajar anak, kurang minat dan motivasi belajar anak, gaya belajar berbeda, dan gangguan emosional dan sosial antara lain kecemasan, depresi, stres. Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa permasalahan belajar pada anak sekolah dasar seperti kurangnya minat belajar, kesulitan memahami materi, kurang fokus dan konsentrasi, gangguan belajar, dukungan keluarga yang kurang, kualitas pendidikan yang rendah, lingkungan belajar yang kondusif, dan bully. Sedangkan kegagalan anak-anak sekolah dasar dalam kegiatan pembelajaran seperti metode pelajaran yang tidak tepat dapat menghambat kemampuan membaca dan belajar anak, kurang minat dan motivasi belajar anak, gaya belajar berbeda, dan gangguan emosional dan sosial antara lain kecemasan, depresi, stres, rasa percaya diri rendah, dapat mengganggu fokus konsentrasi anak saat belajar. Metode pembelajaran yang tidak tepat, kurangnya dukungan dari orang tua, guru, serta lingkungan sekitar dapat menghambat kemajuan belajar anak. Kurangnya buku bacaan, media pembelajaran, maupun ruang belajar yang kondusif dapat menghambat proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang tidak kondusif dan sosial yang terbatas yang dapat mempersulit anak untuk belajar dengan benar. Demikian hasil pemaparan saya tentang permasalahan pada peserta didik sekolah dasar dan bentuk-bentuk kegagalan peserta didik pada kegiatan pembelajaran. Terima kasih.